Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susmianto dari kelas 11 PPLG 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi tadi komponen diagram dari mata pelajaran pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya di sini akan membahas tentang komponen diagram. Yang kedua akan membahas diagram, objek diagram, terus ada komposisi diagram juga. Apa itu komponen diagram? Komponen diagram dapat dianggap sebagai diagram khusus dari UML. Diagram ini tidak menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem, melainkan menggambarkan komponen-komponen yang digunakan untuk fungsi-fungsi yang dapat berjalan. Sebagai contoh, pada sistem perpustakaan, misalnya Anda mempunyai fungsi dan mencatat peminjaman. Fungsi tersebut telah diwakili oleh sebuah use case dan proses untuk menjalankannya sudah dimodelkan dengan activity diagram. Selanjutnya, komponen diagram digunakan untuk menggunakan atau menggambarkan komponen yang diperlukan agar fungsi tersebut dapat bekerja. Terdapat juga simbol-simbol komponen diagram. Di antaranya adalah yang pertama adalah komponen. Komponen adalah elemen utama dari sebuah komponen diagram. Dapat dilihat komponen diagram adalah bentuknya seperti ini. Yang kedua ada node. Node digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sedang dibangun. Simbolnya adalah contohnya seperti ini. Ini adalah gambar node. Dan selanjutnya di sini yang ketiga ada antarmuka. Apa itu antarmuka? Antarmuka adalah komponen yang digunakan oleh perangkat lunak untuk menggabungkan atau menghubungkan sebuah komponen. Tugasnya yaitu menjalankan sebuah fungsi dengan pengguna. Antarmuka digambarkan menggunakan simbol lingkaran. Contohnya adalah seperti ini. Yang keempat, ada patch gauge. Patch gauge digunakan untuk menggambarkan suatu komponen-komponen di organisasi. Contoh simbolnya adalah seperti ini. Selanjutnya, simbol relasi. Yang kelima, relasi menggambarkan hubungan atau komunikasi antara komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Beberapa tipe relasi ada yang digambarkan menggunakan simbol garis lurus komunikasi dan garis dengan tanda panah kosong atau inheritance. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah simbol relasi. Nah, yang keenam ada simbol dependensi atau ketergantungan, digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen pada komponen lainnya. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol panah, tanda panah dengan garis putus-putus. Contoh diagramnya adalah seperti ini. Contoh simbol. Nah, tujuannya adalah untuk memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Dan yang kedua, membangun komponen yang ada dijalankan atau eksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju, forward engineering, dan rekayasa mundur, reverse engineering. Yang ketiga, menggambarkan pengorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Selanjutnya ada pengembangan komponen diagram. Pengembangan komponen diagram dapat dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi artefak-artefak sebagai berikut. Apa itu? Di antaranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah file-file yang digunakan di sistem. Yang kedua, file-file yang digunakan di sistem. Yang ketiga, hubungan antara artefak-artefak. Penggambaran komponen diagram. Setelah mengidentifikasi seluruh artefak-artefak yang ada, terdapat beberapa tips dalam membuat komponen diagram yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gunakan nama yang mempunyai arti untuk mengidentifikasi komponen yang digunakan. Yang kedua, buatlah gambaran layout dari komponen diagram sebelum digambar menggunakan perangkat lunak, StarUML, atau tool yang lainnya. Yang ketiga, gunakan catatan untuk mengklarifikasi poin-poin penting. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Di sini ada basis data. Di sini ada transaksi, anggota, buku, dan pencarian. Semuanya saling berhubungan. Di sini juga ada banyak simbol-simbolnya. Ini adalah contoh simbolnya. Buku. Sini ada garis relation. Sini
dan ada denda juga. Baik, itu adalah contohnya, contoh kasus dari sistem perpustakaan yang digambarkan melalui tersebut. Selanjutnya ada objek diagram. Objek diagram merupakan turunan dari kelas diagram. Oleh karena itu, objek diagram akan tergantung kepada kelas diagram. Objek diagram adalah bentuk objek instan dari sebuah kelas diagram. Objek diagram dapat dianggap sebagai pandangan statis dari sebuah sistem pada momen tertentu. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan kumpulan-kumpulan objek dan relasi antar objek pada saat tertentu. Langkah-langkah membuat objek diagram. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan instan penting dengan data atau relasi signifikan. Yang kedua, fokus hanya pada instan yang berfungsi. Yang ketiga, optimalkan jumlah instan karena tidak terbatas. Hal penting dalam menggambar. Hal pentingnya terbagi menjadi 7. Ada yang lain juga mungkin. Dan yang pertama adalah terdiri atas objek-objek. Yang kedua, gunakan link untuk menghubungkan objek. Yang ketiga, beri nama diagram dengan arti jelas. Yang keempat, identifikasi elemen penting. Yang kelima, klarifikasi hubungan antar objek. Yang keenam, sertakan nilai dalam elemen berbeda jika perlu. Yang terakhir, yang ketujuh, tambahkan catatan untuk klarifikasi tambahan. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut, yaitu kasus sistem perpustakaan. Seperti tadi ada anggota transaksi buku biasa perpustakaan seperti ini. Ada dendanya juga. Selanjutnya, komposit diagram. Apa itu komposit diagram? Komposit diagram adalah salah satu diagram baru yang ditambahkan ke UML 2.0. Komposit diagram merupakan salah satu diagram struktural UML yang terdiri atas kelas-kelas antarmuka, page, dan relasi antara mereka, menyediakan pandangan logika dari sebagian atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Perbedaannya, komposit diagram menggambarkan struktur internal dan relasi di antara banyak kelas dengan cara yang lebih detail. Simbol yang digunakan pada kelas diagram seperti simbol kelas, komponen, relasi. Komposit juga mempunyai simbol-simbol yang lain seperti interface, port, and path. Sebagai contoh bagaimana komposit diagram untuk dimodelkan objek-objek instan yang ada di sebuah sistem. Contoh kasus sistem perpustakaan, contohnya adalah seperti ini. Bisa kalian lihat di sini, simbol-simbolnya pasti sudah ada. Ada pinjam buku, data denda, terus kembali bukunya, data buku, anggota. Nah, jadi kesimpulannya adalah komponen diagram menggambarkan struktur modular dari suatu sistem perangkat lunak, memperlihatkan bagaimana komponen-komponen saling terhubung melalui antarmuka dan dependensi. Objek diagram menampilkan kondisi nyata dari objek-objek dalam sistem pada suatu saat tertentu, termasuk nilai atribut dan hubungan antara objek. Sebagai representasi instansiasi dari kelas diagram, sementara itu komposit struktur diagram menunjukkan struktur internal suatu elemen seperti kelas atau komponen, serta interaksi antar bagian-bagiannya, memberikan pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen bekerja sama dalam satu kesatuan. Nah, cukup seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.